Melalui pemberitaan di media Timur Tengah, Iran dikonfirmasi telah menyerang kapal tanker di Selat Hormuz. Usai Iran kembali menutup akses Selat Hormuz, dikabarkan dua kapal Garda Revolusi Iran atau IRGC menyerang sebuah kapal tanker. Pada serangan ini, kapal tanker dan awak kapal dalam kondisi aman. Selat Hormuz akan tetap ditutup selama Amerika Serikat memblokade kapal-kapal yang berlayar di selat tersebut. Penutupan di Selat Hormuz ini karena Amerika terus melakukan tindakan bajak laut dan pencurian maritim. Sebelumnya, Iran membuka penuh Selat Hormuz untuk lalu lintas kapal komersial. Langkah Iran langsung mengguncang pasar energi global dan memicu penurunan tajam harga minyak. Setelah dilakukan blokade, Iran membuka kembali Selat Hormuz. Ini artinya semua kapal komersial bisa kembali bebas melintas. Keputusan ini berlaku hanya selama 10 hari gencatan senjata antara Israel dan Lebanon. Langkah Iran membuka kembali Selat Hormuz disampaikan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Lewat media sosialnya, ia menyatakan jalur pelayaran untuk semua kapal komersial melalui Selat Hormuz dinyatakan sepenuhnya terbuka. Araghchi juga menyatakan kapal-kapal tetap harus ikuti jalur khusus yang telah ditentukan otoritas maritim Iran. Amerika Serikat merespons baik langkah Iran. Namun lewat media sosialnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut blokade militer Amerika di Selat Hormuz tetap berlaku. Blokade tetap bertahan sampai kesepakatan Amerika Serikat dan Iran final. Ketegangan di Selat Hormuz meningkat setelah Iran menutup selat tersebut sebagai respons konflik dengan AS dan Israel. AS kemudian juga memblokade kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz menuju dan dari pelabuhan Iran. Selat Hormuz dikenal sebagai jalur strategis yang salurkan sekitar 20% minyak dan gas cair dunia. Ancaman penutupan berkepanjangan bisa picu kekhawatiran krisis energi global. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa meski Iran telah membuka Selat Hormuz, namun blokade Amerika Serikat di selat tersebut tetap dilakukan. This will be a great and brilliant day for the world because Iran has just announced that the Strait of Hormuz is fully open and ready for business and full passage. But the naval blockade, with the greatest navy in the world, from the greatest military the world has ever seen, we built it during my first term. We built it. They said I was crazy. We weren't so crazy, were we? Will remain in full force and effect as it pertains to Iran until such time as our transaction with Iran is 100% complete and fully signed. Pemirsa, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM pada Jumat kemarin merilis rekaman video pemblokadean Selat Hormuz. Angkatan Laut Amerika Serikat memerintahkan sebuah kapal dagang untuk berbelok ke Teluk Oman. Sejak Senin kemarin, Amerika Serikat memberlakukan blokade angkatan laut di Selat Hormuz untuk menekan Iran menyetujui persyaratan mereka di meja perundingan. Pemblokadaan angkatan laut Amerika Serikat menargetkan kapal-kapal yang masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Seperti dalam video yang dirilis, AS memerintahkan sebuah kapal dagang di Selat Hormuz untuk berbelok ke Teluk Oman. Amerika Serikat memblokade Selat Hormuz untuk membatasi ekspor minyak Iran. Aksi Amerika Serikat ini pun memicu ketidakstabilan di pasar energi global dan meningkatnya ketegangan di kawasan Teluk.
Sebelumnya, jet tempur Amerika Serikat melakukan aktivitas penegakan hukum di blokade Selat Hormuz. Sebanyak 14 kapal tertahan selama 72 jam. Jet-jet Angkatan Laut diluncurkan dari kapal induk Amerika Serikat saat pasukan Amerika melanjutkan aktivitas penegakan hukum terkait blokade pelabuhan Iran. Sejauh ini 14 kapal telah mematuhi tindakan penegakan hukum selama 72 jam terakhir sejak dimulainya operasi. Namun angka-angka tersebut belum dikonfirmasi secara independen. Rekaman yang diambil dari sisi Iran di Selat Hormuz menunjukkan sejumlah besar kapal tanker minyak dan kapal lainnya terhenti di tengah blokade Angkatan Laut AS yang sedang berlangsung di pelabuhan-pelabuhan Iran. Ketegangan terus meningkat di Selat Hormuz seiring blokade Angkatan Laut Amerika Serikat. Selat tersebut tetap menjadi titik rawan global yang sangat penting, di mana sekitar 20% pasokan minyak dan gas alam cair dunia melewatinya. Sehingga setiap gangguan akan berdampak sangat besar bagi pasar internasional. 10 hari gencatan senjata Amerika Serikat Iran, jutaan warga Iran di berbagai wilayah tetap turun ke jalan setiap hari. Warga Iran mengaku siap mendukung apapun keputusan pemimpin tertinggi mereka, Mujtaba Khamenei. Sejak Jumat siang, warga Teheran melakukan parade sambil membawa bendera Iran dan poster Mujtaba Khamenei. Parade didominasi kaum perempuan Iran unjuk serta dalam kampanye pengorbanan untuk Iran dan dukungan kepada pemimpin tertinggi mereka, Mujtaba Khamenei. اومدم با رهبر جدیدم بیعت کنم بگم که هیچ وقت پشت خالی نمی‌کنیم تا همیشه پشت ایرانمون هستیم و جانفدای ایران. Parade diawali dengan sebuah pertemuan besar para perempuan Iran yang rela berkorban dari lapangan Imam Hussein menuju persimpangan Wali Al-Asr. این بار با همه تظاهرات و راهپیمایی‌ها فرق می‌کنه. ما می‌خوایم به آمریکا و اسرائیل و همه مزدوران دنیا اینو بگیم. شما 2000 نیرو می‌خواید برسید. آیا واقعاً جمعیت رو نمی‌بینید؟ آیا واقعاً 2000 نیروتون در برابر این جمعیت دوام خواهند آورد؟ اگر ما هر کدوم فقط نفس بکشیم با یه ها کردن همتون رو باد خواهد بود. پس لطفاً سر جاتون بشینید. ما صاحب خونه‌ایم. مستاجر نیستیم که شما برای ما تصمیم بگیرید. این بار خودمون برای خودمون تصمیم میگیریم مثل همیشه و اجازه نمیدیم که هیچ کس بخواد برای ما تصمیم بگیره. Hingga Jumat malam waktu setempat, ribuan warga Iran memadati Enghelab Square di Teheran. Seorang warga kota Arnon, Lebanon Selatan berhasil mengambil bendera Israel setelah militer IDF menanamkan tiang bendera bersama kamera pengawas. Aksi pemberani seorang warga Arnon terekam kamera amatir dan viral di media sosial. Bendera yang dipasang oleh sekelompok tentara Israel di atas bukit saat serangan darat dibuang oleh warga Arnon. Aksi ini menandai hari pertama gencatan senjata antara Israel dengan Lebanon.